Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembahasan latihan PTS genap kelas 7. Untuk soal yang pertama, di sini pada peta dunia, jarak antar dua kota adalah 5 cm. Nah, ini 5 cm berarti itu jarak pada peta ya. Jarak pada petanya 5 cm. Kemudian skalanya udah tertulis 1/2 juta. Berapa jarak sebenarnya? Nah, ingat di sini arti dari skala 1 cm mewakili 2 juta cm jarak sebenarnya. Berarti kalau yang ditanyakan jarak sebenarnya, kalau dari rumus skala itu kan JP per JS ya. Di sini skalanya udah ada 1/2 juta. Berarti 1/2 juta sama dengan 5/JS. Berarti JS-nya jarak sebenarnya udah langsung dikalikan. 5 dikali 2 juta. Nah, 5 kali 2 juta itu 10 juta. 10 juta sentimeter. Kita rubah ke kilometer. Berarti dibagi 100.000. Dibagi 100.000 ya. Berarti nolnya 3 dicoret. Sehingga jawabannya 100 km jarak sebenarnya. Kita teruskan nomor 2. Jarak kota A dan kota B adalah 5 cm pada peta. Berarti yang diketahui JP-nya 5 cm. Jarak sebenarnya 450 km. Berarti JS 450 km. Nah, kita rubah ke cm. Tinggal dikali 100.000. Berarti tinggal ditambah nolnya 5 ya. Jadi 45 juta centimeter. Yang ditanya adalah skala. Nah, rumus skala itu apa? Rumus skala itu JP per JS. Nah, di sini JP-nya udah ada 5. JS-nya adalah 45 juta. Nah, berarti berapa skalanya? Tinggal dibagi dengan 5 atas sama bawahnya. Jadi kalau misalnya atasnya 5 berarti bagi 5. Kalau atasnya 8 bagi 8-nya. Jadi tergantung berapa JP-nya. Nah, kita bagi dengan 5/5. Jadi atas bagi 5, bawah dibagi 5 juga. Nanti 5 dibagi 5 1/45 juta dibagi 5 itu jawabannya 9 juta. Nah, jadi skalanya adalah 1/9 juta. Oke, kita teruskan nomor 3. Pada peta tertulis skala. Nah, di sini udah yang diketahui adalah skala. Skalanya 1/2.400.000. Diketahui jarak Bogor ke Jakarta 72 km. Berarti itu JS ya. JS-nya adalah 72 km. Kita rubah ke cm. Tinggal dikali 100.000. Tinggal tambah nolnya 5. Berarti 7.200 cm. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Ingat rumus skala itu JP per JS. Gini kan ya. Berarti skalanya kan 1/2.400.000 sama dengan JP per JS-nya 7.200.000. Nah, ini kiri kanan kita coret nolnya sehingga JP sama dengan 72 dibagi 24. Jawabannya 3 cm. Oke, kita teruskan lagi soal berikutnya. Soal nomor 4. Panjang sebuah rumah adalah 12 meter. Nah, ini meter ya, berarti JS. Diketahui JS-nya itu 12 meter. Kita rubah ke cm, tinggal dikali 100, berarti 1.200 cm.
skala. Di sini skalanya 1 berbanding 200. Maka panjang rumah pada denah. Nah, berarti bisa langsung kita kalau mencari jarak peta, langsung saja ini 1200 dibagi dengan 200. 1200 dibagi 200. Nah, ini cara simpel ya. Nanti tinggal kita coret aja 0-nya 2, 12 bagi 2, 6 cm. Ini JP-nya. Nah, untuk nomor 5, bentuk sederhana dari perbandingan 50 menit berbanding 2 jam. Nah, di sini 20 menit berbanding 2 jam. Ini kan satuannya berbeda ya. Nah, kita samakan satuannya jadi menit. 2 jam itu berapa menit? 120 menit. Berarti nanti 50 menit berbanding 120 menit. Nah, udah sama kan satuannya? Jadi 50 per 120 kita bagi dengan 10. Jadi jawabannya 5 per 12 atau 5 berbanding 12. Ya, kita coba kerjakan yang nomor 6. Untuk nomor 6 di sini kita samakan dulu satuannya ya. Ini kan 24 cm berbanding 80 meter. Nah, kita samakan satuannya 24 cm berbanding 1 meter itu 100 ya, 100 cm. Jadi 8000 cm. Nah, ini udah sama satuannya. Jadi 24 per 8000. Nah, FPB dari 24 sama 8000 itu 8 ya. Berarti nanti semuanya dibagi dengan 8. 24 bagi 8 itu 3 per 8000 bagi 8. 1000. Nah, jadi perbandingannya adalah 3 berbanding 1000. Seperti itu. Nomor 7. Untuk membuat 3 liter jus sirsak. Nah, kita buat saja 3 liter itu membutuhkan 9 kg buah sirsak. Jika akan membuat 10 liter jus, berarti di sini 10 liter jus, berapa kilogram sirsak yang dibutuhkan? Kita misalkan itu P ya. Nah, semakin banyak liter jus yang akan dibikin, berarti sirsak yang dibutuhkan semakin banyak ya. Berarti ini perbandingan senilai. Nah, karena perbandingan senilai berarti 3 per 10 itu sama dengan 9 per P. Nah, ini tinggal dikali silang. 3 kali P jadi 3P sama dengan 9 kali 10, 9 kali 10. Berarti 3P sama dengan 90. Berarti P-nya 90 dibagi 3. Jawabannya 30. Jadi, untuk membuat 10 liter jus membutuhkan 30 kg sirsak. Nah, itu nomor 7. Kita coba nomor 8. Untuk nomor 8, Pasyam berternak ikan koi dan ikan lohan. Perbandingan ikan koi dan ikan lohan 8 berbanding 7. Nah, kita tulis dulu ikan lohan, ikan koi. Ikan lohan 8 berbanding 7. Berarti lohan 7 ya. Koinnya 8. Nah, di sini jika banyak ikan lohan 210. Di sini ikan lohannya ada 210. Berapa banyak ikan koi? Nah, yang ditanyakan berapa ikan koi? Kita misalkan P. Nah, berarti perbandingannya pasti sama ya. Berarti 7 per 8 sama dengan 210 per P. Jadi kita kali silang. 7P sama dengan 8 kali 210. Berapa P-nya? 8 kali 210 dibagi 7. Nah, nanti ini bisa disederhanakan. 210 bagi 3 itu 200
10 bagi 7 itu 30. 30 kali 8, 240. Kita teruskan soal nomor 9. Sini, pada suatu kelas terdapat 40 orang. Perbandingan anak laki-laki dan perempuan. Kita misalkan di sini ya kita buat laki-laki sama perempuan. Perbandingannya 2 berbanding 3. Nah, kalau kita jumlahkan, jumlah perbandingannya ini tinggal dijumlahkan ya, 2 tambah 3, 5. Nah, di sini jumlah anaknya yang keseluruhannya jumlahnya kan ada 40 ya. Pertanyaannya berapa banyak siswa perempuan? Nah, di sini kita misalkan adalah P. Nah, berarti perbandingannya ini pasti sama. 3/5 sama dengan P/40. Nanti kita kali silang. Nanti 5P sama dengan 3 kali 40. Berarti P sama dengan 3 kali 40 bagi 5. Boleh ini kita sederhanakan ya, kita coret 40 bagi 5, 8. 8 kali 3. Berarti 24. Jawabannya adalah 24. Banyak siswanya. Kita teruskan lagi soal berikutnya. Nah, nomor 10. Pak Rudi mengendarai sebuah motor dengan 5 liter bensin. 5 liter bensin membutuhkan menempuh jarak 60 km. Kemudian untuk menempuh jarak sejauh 96 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Berapa liter bensin? Kita misalkan P ya. Nah, ini perbandingan senilai karena semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak liter bensin yang dibutuhkan. Berarti 5 per P sama dengan 60 per 96. Udah gitu kita kali silang. 60P sama dengan 5 dikali 96. Berarti P sama dengan 5 dikali 96 per 60. Nah, ini bisa kita sederhanakan dibagi 5. Nanti 60 juga bagi 5, 12. 96 bagi 12. P-nya adalah 8. Ya, berarti 8 liter bensin yang dibutuhkan. Berikutnya nomor 11. Untuk nomor 11 di sini 7 buku memerlukan harganya 35.000. Berapa harga satu lusin buku? Ingat, satu lusin itu 12 buah ya. Satu lusin sama dengan 12 buah. Nah, 12 buah berapa harganya? Nah, caranya bisa pakai perbandingan senilai. Berarti 7 per 12 sama dengan 35 per kita misalkan P ya. Nanti kita kali silang. 7P sama dengan 35.000 dikali 12. Berarti P 35.000 dikali 12 per 7. Berarti P ini bisa disederhanakan 35.000 bagi 7 itu 5.000. 5.000 kali 12. Jadi jawabannya 60.000. Kita teruskan soal nomor 12. Seorang bekerja 6 jam mendapat upah 120.000. 6 jam mendapat upah 120.000. Jika ia bekerja 13 jam. Nah, kalau 13 jam berapa? Kita misalkan P. Nah, ini senilai ya. Semakin banyak jamnya ya, uang upah yang didapatkan semakin besar. Perbandingan senilai. Berarti 6 per 13 sama dengan 120.000 per P. Nah, nanti kita kali silang. 6P sama dengan 120 dikali 13. Berarti P sama dengan 120.000 dikali 13 dibagi 6. Berarti ini kan 120.000 bagi 6, 20.000 ya. 20 kali 13 berarti 260.000 jawabannya.
Kita teruskan soal berikutnya. Nah, nomor 13. Pengeluaran 15 siswa. 15 siswa pengeluarannya adalah 300.000. Jika 8 siswa bergabung. Nah, kalau 8 siswa bergabung artinya kan awalnya 15 nih. Jadi nambah 8. Jadi berapa? 15 aja tambah 8. Jadi 23 siswa ya. Kalau 23 siswa, berapa pengeluarannya? Nah, semakin banyak siswanya, berarti semakin banyak pula kan pengeluarannya. Nah, ini perbandingan senilai. Bisa pakai perbandingan 19/23 sama dengan 300.000 per P. Nah, nanti kita kali silang. 15 kali P, 15 P sama dengan 23 dikali 300.000. Nanti P-nya 23 kali 300.000 dibagi 15. Nanti kan ini 300.000 dibagi 15 itu 20.000. 20.000 dikali 23, 460.000. Nah, ini. Jadi kalau ada 23 siswa, pengeluarannya 460.000. Kita teruskan nomor 4. Untuk menempuh jarak 2 kota dengan menggunakan sepeda motor diperlukan waktu 3 jam. Nah, di sini 3 jam, kecepatannya 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut jika kecepatan rata-rata 40 km per jam? 40 km per jam. Berapa? Nah, berapa jam? Ingat, semakin ini ya, ini kan 3 jam, kecepatannya 60 km per jam. Kalau 40 km per jam, berarti ini agak lambat ya. Berarti kalau lambat kecepatannya, berarti waktunya yang diperlukan semakin banyak ya. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini. Berbalik nilai. Nah, berarti kalau perbandingan berbalik nilai bisa kita langsung P kali 40 berarti 40 P sama dengan 3 kali 60. 3 kali 60 berarti P sama dengan 3 kali 60 per 40. Berarti P sama dengan, ini kita sederhanakan. Nanti 3 kali 6, 18. 18 bagi 4. 4,5. Nah, ini ya. Jadi waktu yang diperlukan 4,5 jam. Oke, berikutnya nomor 15. Sebuah piringan hitam mampu berputar selama 16 menit. Di sini 16 menit. Kecepatannya 54 putaran per menit. Ya, kalau 16 menit 54 putaran per menit. Kalau 12 menit. Nah, kalau 12 menit. Kalau 12 menit berapa? Nah, gini ya. Kalau 16 menit 54 putaran, berarti kalau 12 menit putarannya harus semakin cepat kan ya? Nah, ini berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai berarti 12P itu sama dengan 16 dikali 54. Perbandingan berbalik nilai. 12 kali P sama dengan 16 kali 54. Berarti P sama dengan 16 kali 54 per 12. Berarti P sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan. 16 bagi 4 ya. 16 bagi 4, 12 bagi 4. Ini bagi 4, 3, 4. Nanti 54 dibagi 3. 54 bagi 3 itu 18. Nanti 18 kali 4. Jadi jawabannya 72 putaran per
menit ya. Jadi kalau waktunya semakin panjang berarti putarannya, kalau waktunya sedikit berarti putarannya harus semakin banyak. Ya, kita teruskan lagi soal berikutnya. Nomor 16. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup 28 ekor ayam. Nah, 28 ayam itu habisnya selama 16 hari. Nah, berapa hari pakan tersebut akan habis jika banyak ayam 14 ekor? Nah, kalau ada 14 ayam, habisnya berapa hari? Nah, di sini kalau semakin sedikit ayamnya berarti pakannya akan habis lebih lama ya. Ini perbandingan berbalik nilai. Berarti 14 kali P itu sama dengan 28 kali 16. Berarti P sama dengan 28 kali 16 per 14. Berarti P nanti ini kita bisa sederhanakan 28 dengan 14 itu 2 ya. Berarti 2 kali 16 jawabannya 32 hari. Kita teruskan nomor 17. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk 45 ekor sapi untuk 9 hari. Nah, 45 sapi itu untuk 9 hari. Nah, dalam berapa harikah makanan itu akan habis jika banyak sapi 27 ekor, 27 sapi. Nah, kalau ada 27 sapi berapa hari? Nah, kita misalkan P. Di sini semakin sedikit sapinya berarti banyak harinya semakin banyak ya. Nah, sama seperti nomor 16, langkah-langkahnya berarti 27 kali P sama dengan 45 dikali 9. Berarti P sama dengan 45 kali 9 dibagi 27. Nah, kita sederhanakan ini 9 dengan 27 ya, dibagi 9 berarti ini 3, nanti 45 bagi 3. Jawabannya 15 hari. Jadi kalau ada 27 ekor sapi berarti habisnya dalam waktu 15 hari. Oke, kita teruskan nomor 18. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan gedung dalam waktu 14 bulan. Nah, 14 bulan itu waktu untuk 24 orang. Pekerjanya harus ada 24 orang. Jika arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam waktu 12 bulan. Nah, kalau 12 bulan itu berapa tambahan buruh yang diperlukan? Nah, langkah pertama kita cari dulu berapa banyak orang seluruhnya dulu ya. Kita cari dulu seluruhnya. Nah, berarti ini perbandingan berbalik nilai. 12P sama dengan 14 kali 24. Berarti P sama dengan 14 kali 24 per 12. Nanti ini 24 dibagi 12. 2, 14 kali 2
28. Nah, ini keseluruhannya harus ada 28 orang. Berarti tambahannya adalah 28 dikurangi 24. Nah, tambahan pekerjanya adalah 4 orang. Ya, 4 orang tambahan pekerjanya. Oke, kita teruskan lagi soal berikutnya. Nomor 19. Jika jumlah dua sudut adalah 90 derajat, maka pasangan dari sudut-sudut tersebut dinamakan sudut. Nah, ingat, kalau 90 berarti itu saling apa? Nih, yang kayak gini, itu namanya berpenyiku. Nah, gambarnya misalnya ini A sama B. Nah, A ditambah B sama dengan 90 derajat. Nah, ini syarat berpenyiku. Jadi dinamakan sudut berpenyiku. Sekarang sudut berpenyiku dari 56 derajat. Nah, ingat di sini sudut berpenyiku itu jumlahnya harus sama dengan 90 derajat. Nah, ini udah ada 56 derajat. Ya, berarti misalkan A ditambah 56 harus sama dengan 90 derajat. Berapa A-nya? 90 dikurangi 56. Berarti jawabannya adalah 34 derajat. Berarti sudut penyiku dari 56 derajat adalah 34 derajat. Nah, sekarang sudut pelurus. Sudut pelurus dari sudut 78 derajat adalah, nah, kalau sudut pelurus itu rumusnya A tambah B sama dengan 180 derajat. Ini ya pelurus. Sudah ada 78, berarti berapa? Misalkan ini A ya, misalnya ini A. Berarti 78 ditambah B sama dengan 180 derajat. Berarti B-nya berapa? 180 kurangi 78. Berarti B sama dengan 102 derajat. Nah, jadi pelurus dari 78 adalah 102 derajat. Soal berikutnya. Nah, di sini sudut DOF berpenyiku dengan sudut. Nah, di sini berpenyiku. Ini kan siku-siku ya. DOF tuh yang ini. Nah, berarti berpenyiku dengan mana? Berarti dengan ini. Berarti berpenyiku dengan sudut EOF. Nah, gitu. Kita teruskan nomor 23. Perhatikan gambar. Jika besar sudut CBD 47, berapakah sudut ABD? Nah, ini kan berpenyiku ya. Ingat, berpenyiku itu jumlahnya harus 90 derajat. Berarti sudut ABD ditambah 47 derajat harus sama dengan 90 derajat. Jadi sudut ABD sama dengan 90 derajat dikurangi 47. Berarti jawabannya adalah 43 derajat. Seperti itu. Oke, kita teruskan lagi soal berikutnya, nomor 24. Nah, ini saling berpenyiku ya. Ingat tadi kalau berpenyiku jumlahnya harus 90 derajat. Berarti di sini karena yang ditanyakan nilai P. Nah, berarti 2P ditambah 28 harus sama dengan 90. Nanti 2P sama dengan, ingat cara persamaan linear satu variabel ya. Ini asalnya positif, sebelah kiri pindah ke kanan jadi negatif. Nah, nanti 2P sama dengan 90 dikurangi 28 itu 62 ya. Berarti berapa P-nya? 62 dibagi 2. Berarti P-nya adalah 31 derajat. Oke, kita teruskan nomor 5. Perhatikan gambar. Nah, di sini gambar berpelurus. Kalau berpelurus berarti jumlahnya harus 180 derajat. Dan di sini RQS-nya udah ada. Berapa sudut PQS? Nah, sudut PQS ditambah sudut RQS itu harus sama dengan 180 derajat kan? Nah, di sini sudut PQS ditambah sudut RQS-nya udah ada. 88 sama dengan 180 derajat. Berarti sudut PQS-nya adalah 180 dikurangi 88. Berarti sudut PQS sama dengan 92 derajat.
Kita teruskan soal berikutnya. Nomor 26. Perhatikan gambar. Berapakah nilai P? Nah, di sini sama ya, hubungannya berpelurus, berarti sudut AOC ditambah sudut BOC itu harus sama dengan 180 derajat. AOC-nya itu P ditambah 10 ditambah 5P ditambah 20 harus sama dengan 180 derajat. Nah, nanti P dengan P kita jumlahkan, 1P ditambah 5P itu 6P. Nanti yang ini 10 ditambah 20 itu 30 kan. 30 sama dengan 180. Nah, nanti 6P sama dengan 180, yang 30-nya pindah jadi min 30. 6P sama dengan 150. Berarti P sama dengan 150 dibagi 6. Berarti P-nya sama dengan 25. Nah, seperti itu. Nah, ini penyelesaiannya pakai persamaan linear satu variabel. Kita teruskan nomor berikutnya, 27. Perhatikan gambar berikut, besar pelurus sudut BOC. Nah, kita mau mencari besar pelurus BOC, artinya kita mencari sudut AOC. Tapi langkah pertama kita cari dulu berapa nilai P-nya. Nah, di sini kan sudut AOC ditambah sudut BOC itu harus sama dengan 180 derajat kan? Sudut AOC-nya 2P dikurangi 4 ditambah 3P tambah 24 harus sama dengan 180. Nah, nanti P dengan P-nya kita jumlahkan. 2P ditambah 3P itu 5P. Angka dengan angka ini min 4 ditambah 24 berarti plus 20 sama dengan 180. Nanti 5P sama dengan 180 dikurangi 25P sama dengan 160. Berarti P sama dengan 160 dibagi 5. Berarti P-nya berapa? 32 ya. Nah, ini kita dapat P-nya 52. Nah, sekarang pelurus sudut BOC itu sudut AOC. Nah, sudut AOC itu 2P dikurangi 4. Nah, berarti karena P-nya ini udah kita dapatkan ya, P-nya 32. Berarti 2 dikali 32 dikurangi 4. Ini kalikan dulu. 2 kali 32 itu 6. 4 dikurangi 4. Berarti jawabannya adalah 60. Kita teruskan soal berikutnya. Nah, nomor 28. Pasangan sudut luar berseberangan. Ingat, luar berseberangan. Ada di luar dan berseberangan. Yang mana? Berarti yang A, yang luar berseberangan. Luar berseberangan itu mana aja? Berarti sudut A1 dengan sudut B3. Mana lagi? Sudut A2 dengan sudut B4. Nah, ini yang luar berseberangan. Sekarang yang B, yang bertolak belakang. Yang bertolak belakang itu yang mana? Nah, kalau sudut A1 berarti dengan sudut A3. Di sini ya, A1 dengan A3 ini bertolak belakang. Berarti kalau sudut A2 dengan sudut A4. Begitu juga dengan B ya, sudut B1 berarti dengan sudut B3. Kemudian sudut B2 dengan sudut B4. Nah, itu. Kita teruskan lagi soal berikutnya. Di sini ada gambar, tanyakan A sama B. Nah, langkah pertama kita cari dulu A ya. Nah, di sini A sama 42 hubungannya ini berpelurus. Ini berpelurus. Berarti A ditambah 42 derajat harus sama dengan 180 derajat. Alasannya kenapa?
Karena berpelurus. Nah, ini alasannya berpelurus. Berarti berapa A-nya? 180 dikurangi 42. Berarti A-nya sama dengan berapa? 138 derajat. Sekarang yang B. Berapa B-nya? Di sini 42 itu sama dengan B. 42 derajat sama dengan B. Kenapa? Ini karena sehadap. Ya, karena sehadap. Ya udah, berarti B-nya 42 derajat. Udah selesai. Nah, soal yang nomor 30 nih sama persis kayak tadi ya. 142 dengan P ini saling apa? Saling sehadap. Ingat, P sama dengan 140 derajat. Kenapa? Karena sehadap. Kalau sehadap pasti sama besar sudutnya. Ya, sekarang di sini P sama Q. P sama Q itu berpelurus, atau mau 142 dengan Q juga boleh. 142 ditambah Q itu harus sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena luar apa? Luar sepihak. Luar sepihak. Berarti Q-nya adalah 180 dikurangi 42. Berarti Q-nya adalah 38 derajat. bukan 32, ini 142 ya. 142 38 derajat. Kita teruskan soal berikutnya. Nomor 31. Nah, di sini ada sudut di luar segitiga. Ingat, sudut luar segitiga itu berarti di sini kan sudut BCD ya. Sudut BCD itu sama dengan sudut BAC, berarti yang ini ditambah sudut ABC. Sini ABC yang ini. Ya. BAC ditambah ABC. Nah, di sini kan udah ada ya 108. Sama dengan BAC-nya kita cari. Ditambah ABC-nya udah ada 54. Nah, berarti berapa sudut BAC? BAC sama dengan 108 dikurangi 54. Berarti sudut BAC itu 54 derajat. Kita teruskan soal berikutnya, nomor 32. Tentukan nilai P. Nah, ini sudut AOC ditambah sudut BOC itu harus sama dengan 180 derajat. Karena ini berpelurus. Berarti 80 ditambah 5P ditambah 30 harus sama dengan 180. Nah, nanti 5P ditambah, ini 80 ditambah 30, 110 ya. Sama dengan 180 derajat. 5P sama dengan 180 dikurangi 110. Berarti 5P sama dengan 70 derajat. Berarti berapa P-nya? 70 dibagi 5. Jadi jawabannya adalah 14 derajat. Ya, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.